Selamat pagi Bapak Desa, ini saya ada mau konfirmasi karena ada rumor bahkan datanya A1 bahwa Bapak Desa itu melakukan pungli kepada warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo. Dalam hal ini ketika ganti untung tahap pertama, Bapak Desa meminta per orang yang terkena dampak itu 500.000. Apa itu benar Bapak Desa? Ya, benar. Benar, itu konsep saya benar. Pikiran saya benar. Seperti itu. Tapi konsep saya itu saya tawarkan kepada para kena dampak yang di Ulu Pulu ini. Dampak pertama tahap pertama yang penerima itu ada 29. Ada 29 dampak yang ada di Ulu Pulu, ada 29. Saya sudah tawarkan. Memang konsepnya dari saya. Tapi ketika ada surat undang dari pertanahan, mereka kumpul di sini untuk melakukan penandatangan, saya tawarkan kepada mereka. Bisa kau tidak? Karena ini dampak waduk. Apakah bisa tidak kita melihat dengan pembangun kita yang di desa? Seperti pagar kantor desa belum ada, gapura kita belum ada, papan nama kita belum ada, kantor desa saat kita belum pakai, kita masih kekurangan dana. Saya tawarkan kepada mereka, lalu mereka setuju. Mereka setuju. Dari yang tahap pertama itu ada 29 orang itu, ada 35, tapi 6 orang itu ada di Labolewa, masyarakat Labolewa, tapi kebun di Ulu Pulu. Murni Ulu Pulu ada 29. Ada 29. Dari 29 itu, yang kasih baru beberapa orang, tidak semua. Dan yang sudah kasih beberapa orang itu, sudah ada bukti saya kerjakan itu. Gapura sudah ada, papan nama desa sudah ada tulisan semua. Lalu yang pekerjakan itu RT sendiri, RT-nya ada di Ulu Pulu, yaitu Adiranus Abe dan teman-temannya. Memang itu pikiran saya demi pembangunan desa, untuk merubah wajah di desa. Saya tawarkan mereka dan mereka setuju. Itu persetujuan mereka, bukan berdasarkan kemauan saya, tapi idenya dari saya. Tapi saya tawarkan mereka bilang boleh. Tapi dalam perjalanan ada yang kasih, ada yang tidak. Sedangkan yang sudah diberi 500, ada variasi, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 300, ada yang 400. Dilihat dari jumlah nominalnya uang yang dampak waduk itu. Kalau memang kecil mereka kasih seperti itu. Kita mau paksa tidak bisa, karena mereka sudah kasih seperti itu. Tapi yang mereka kasih pertama sudah terbukti. Gapura sudah jadi, papan nama PKK dan BPD sudah jadi. Lalu yang kedua, Pak wartawan, karena ini pembangunan di desa, yang dampak waduk juga di desa Ulu Pulu. Karena selama ini kan kita selalu mengharapkan dana transfer dari pusat, yaitu ADD dan DD. Tapi ADD sekarang sudah kurang, DD sudah kurang. Apa salahnya kalau kita minta bantuan mereka? Minta bantuan, tapi bukan paksaan. Minta bantuan mereka, karena dampak yang ada di Ulu Pulu, pembangunan yang kita mau minta itu membangun untuk merubah wajah Ulu Pulu, yaitu di kompleks kantor desa. Berdasarkan persetujuan mereka, bukan berdasarkan kemauan saya. Memang ide saya, tapi saya tawarkan mereka setuju. Dan juga terjadi, mereka membayar di tahap pertama itu. Jadi saya rasa apa yang saya pungut ini bukan berdasarkan kemauan saya, tapi berdasarkan kemauan mereka. Karena dari mereka, oleh mereka, dan untuk kembali mereka. Dari masyarakat saya, oleh masyarakat saya, dan untuk kembali masyarakat saya. Karena saya bangun itu untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, yaitu bangun itu gapura desa, bangun itu papan nama desa, papan nama BPD, PKK, dan papan nama kepala desa, pemerintah desa. Apakah itu secara regulasi bertentangan dengan regulasi atau tidak? Apa yang dilakukan oleh Bapak Desa seperti pungutan itu dari masyarakat? Iya, kalau pungutan ini berdasarkan ide saya, kalau saya lakukan secara paksaan itu berarti bertentangan regulasi. Tapi kalau menurut saya bahwa ini adalah sumbangan pihak ketiga. Sekalipun bantuan dari masyarakat, tapi ini sumbangan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu sudah secara regulasi itu benar. Sepanjang kita berbuat baik, yang penting dari sumbangan ketiga itu berapa kita masukkan di APBDes, kita buat dengan rahat tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan itu, kita buat dengan rahat, masuk di APBDes, lalu kita kasih di bendahara input dan kirim ke pusat kirim kembali ke sini, baru kita kelola dengan dana yang bantuan
pihak ketiga itu. Saya rasa bantuan sumbangan pihak ketiga itu tidak bertentangan. Sepanjang kita berbuat sesuai dengan regulasinya yang ada, yaitu kita masukkan di APBDes dalam perencanaan kita dan kita buat dengan rapat untuk pembangunan itu, sehingga kita bisa tahu kekuatan semen itu berapa, kekuatan besi itu berapa, cat itu berapa, dan semua itu hoknya berapa, makan minum berapa, kebutuhan air berapa, itu kebutuhan semen berapa, nanti kita bisa hitung di dalam berapa itu. Itu total untuk sementara yang sudah terkumpul itu berapa? Total yang sudah terkumpul itu sekitar 3 juta, 4 juta, sekitar 4 juta. Sekitar 4 juta. Jadi 2 juta saya kasih di tukang itu. Tukang yang melakukan pengerjaan itu 2 juta, yaitu uang makan, untuk rokok, makan, dan lain-lain. Sedangkan yang 2 juta itu saya beli pipa, beli cat, beli semen, beli pasir, beli air untuk melakukan pekerjaan yang sudah ada ini, Pak Pertama. Jadi sudah kasih sekitar 4 juta, tapi 2 juta itu saya kasih di tukang itu Pak Adiranus B untuk melakukan pekerjaan itu, sekarang sudah ada. Lalu yang 2 juta itu antisipasi air, beli semen, cat, lalu pipa, paku, dan lain-lain yang untuk kasih yang sekarang sudah ada fisik ada sana. Kalau untuk tahap 1 tuh Desa Ulupulu berapa tuh? Kalau untuk tahap 1 di Ulupulu itu ada 35 dampak waduk, yaitu 6 itu warga Laboleva, tapi lahannya ada di Ulupulu. Sedang murni di Ulupulu ada 29 bidang. Tidak, maksud saya total nilai uang itu tahap 1 untuk Desa Ulupulu itu berapa kemarin? Berapa miliar tuh? Saya sudah agak ini, mungkin lebih tahu di pertanian, lebih tahu mungkin di pihak pertanian. Sehingga jumlah itu berapa? Ada 35 dampak waduk itu yang ada di Ulupulu. 6 di Laboleva, 29 ada di Ulupulu. Hanya total nominal yang ganti rugi di tahap 1 itu saya juga belum ada hitungan. Tapi yang lebih tahu pasti di pertanian.